Jadi memang kita nih saudara kembar, lahirnya itu di bulan Desember, nggak usah sebut tanggal, nanti banyak ngirim kado. Jadi memang kita lahir itu selisihnya hanya 30 menit Bang. Jadi kata ibu saya sih, saya lahirnya katanya jam 4. Jam 4 sore saya lahir di rumah sakit di Pontianak. Saya lupa nama rumah sakitnya. Kemudian ibu saya sempat makan dulu tuh, habis saya dikeluarkan, jrojos. Ibu saya lapar minta makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Salam sehat juga Bang Haji. Alhamdulillah saya bisa silaturahim walaupun virtual dengan sahabat saya, saudara saya yang ada di Bandung dan di Banyuwangi. Waduh, ya. Ini ketemu terakhir kita ya. Lupa sekali juga ya. Bapak ini. Nah, sekedar info buat teman-teman menyimak acara ini, yang di Bandung ini beliau dinasnya di unit Induk P2B di Desa Gandul di sana. Iya, Kampung Gandul. Kampung Gandul. Kota Jin buat anak. Terus satu lagi teman kita ini, sahabat kita ini adanya di Banyuwangi, di UP3 Banyuwangi ya. Banyuwangi. Ayo ke Banyuwangi, nikmati magicnya. Satu di UP3 Banyuwangi di distribusi, satu lagi di unit pengatur beban ya. Ya, betul Bang. Betul Bang Adi. Nah, di sosial media saya lihat ini cukup familiar lah ya, kedua teman sahabat saya ini kan. Cuman saya kadang-kadang suka ketipu. Yang mana Bandung, yang mana Banyuwangi. Banyuwangi. Iya. Sama BB lah, BB semua. Bukan saya aja, Pak Samsul Huda juga pernah begitu. Ya. Banyak Bang. Nah, banyak. Pak. Nah, dulu Pak Sudirman pernah tuh. Nah, sekarang Sudirman kita juga untuk bincang-bincang lebih jauh. Oke, kita mulai dari Adik dulu. Ya, Adik silakan memperkenalkan diri dulu. Monggo, Adik. Ayo Dek, lanjut Dek. Oke, perkenalkan, nama saya Gede Wijaya. Saya berdinas di unit induk pusat pengatur beban. Kasarnya pengatur kontrol centernya sistem Jawa Bali. Sudah cukup lama saya dioperasi, jadi nggak sembuh-sembuh, masih dioperasi. Sudah hampir, mungkin dari saya lahir di PLN sampai sekarang saya masih dioperasi, nggak sehat-sehat. Terus dinas pindah-pindahnya sudah berapa kali ya? Sudah ada tiga kali loncatan lah. Tapi masih wilayah Jawa Bali, tetap dioperasi. Jadi belum sembuh Bang. Mudah-mudahan cepat sembuh lah. Tapi masih tetap di PLN, jangan jauh-jauh, masih di PLN, cuma sembuh lah, biar nggak dioperasi terus. Itu aja pengenalannya. Terima kasih. Oke, sekarang dari Banyuwangi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya Agung Siatnya. Tapi teman-teman saya manggil saya dengan Bang Ale. Saat ini berdinas di UP3 Banyuwangi. Ya, saya di Banyuwangi baru jalan setahun 4 bulan. Sebelumnya saya 8 tahun, 9 tahun di UID Bali. Saat ini bergerak di bidang retail niaga, fokus untuk pelayanan pelanggan. Jadi beda banget nih dengan separuh sisi saya yang operasi sistem. Kalau saya berhubungan dengan retail atau niaga, non teknik, pas nih, kiri kanan oke, yin dan yangnya pas, hitam putihnya pas. Itu aja Pak Muhar, perkenalan dari saya. Kalau mau lebih lengkap, main ke Banyuwangi. Insya Ditunggu. Siap. Kalau Gandul, Pak Haji udah sering lah ke Gandul. Ya alumni sana kan. Oh iya. Alumni Gandul. Iya, alumni Gandul, nggak asing lagi saya di Gandul kan. Asing lagi.
Lanjut Bang. Terus terkait dengan tertipunya saya ini dulu. Dan mungkin teman-teman lain tertipu juga. Ini gimana cerita? Selisih 30 menit ini gimana ceritanya? Bisa ceritain? Ya. Nah, si Agung aja tuh, Agung. Oke, Bang. Jadi memang kita nih saudara kembar. Lahirnya itu di bulan Desember. Gak sebut tanggal, nanti banyak yang kirim kado. Memang 30. Selisih kami tanggal 30. Ya, wah nyontek nih. Jadi memang kita lahir itu selisihnya hanya 30 menit Bang. Jadi kata ibu saya sih, saya lahirnya katanya jam 4. Jam 4 sore saya lahir di rumah sakit di Pontianak. Saya lupa nama rumah sakitnya. Kemudian ibu saya sempat makan dulu tuh, habis saya dikeluarkan jrojos. Ibu saya lapar minta makan. Nah, tendang, keluar lu. Ditendang nih katanya. Udah dikeluar bikin sumpah kayak dalam keluar, saya ditendang duluan. Nah, ibu saya lapar minta makan. Setelah makan baru keluarlah kembaran saya lagi satu. Kalau ngomong soal kakak adik Bang, katanya sih filosofi ada kembar itu yang lahir duluan itu adik, karena kakaknya ngalah di dalam, adik keluar duluan. Nah, jadi kalau kami kembar, kalau saya ngomong adik itu susah Bang. Karena kembar itu tidak ada kakak adik, karena dianggap sama, hanya beda 30 menit. Untuk masuk di PLN-nya, saya duluan masuk di PLN 2007. Kemudian saya informasikan ke kembaran saya, ke Gede, ada lowongan nih. Dia sebelumnya kerja di Batam, kalau nggak salah di pabrik. Baru dia melakukan pendaftaran di PLN di tahun 2006 ya? 2008. 2008 masuk di PLN. Itu aja Bang. Memang dia penempatannya di Gandul, terus tiba-tiba ke Bali. Nah, sama-sama di Bali, kita berdua disitulah mulai heboh, mulai rame. Awalnya sih terjadi. Awalnya dia di Gandul, saya di Bali, aman-aman saja. Tiba-tiba Gede pindah dinas di Bali, di GI Kapal, di sana itu mulailah terjadi cerita-cerita yang menarik. Itu sih Bang. Terus ini kan sekarang bersama di PLN. Dari dulu waktu sekolah gimana? SD, SMP, SMA dan gimana? Bersama-sama atau enggak? Gantian deh, lanjut deh. Jadi SD sampai SMA kita bareng Bang. SD 2 kali pindah ya, 3 kali SD. Pacar nggak tukar loh Bang, pacar nggak tertukar loh. SMA itu pacar nggak tertukar. Nanti ada nyambung. Rasanya beda walaupun kembar. Dikit-dikit aja banyak lagi. Jadi SD-nya kita 3 kali pindah, maklum ya Bang ya, Bapak tentara anak kolong, jadi 3 kali pindah SD, Kalimantan, Tabanan dan Denpasar. Kita bareng tuh. Dulu waktu kecil paling males lah diajain kembar ya, malu. Terus ya SMP, betul, malu. SMP bareng, SMA bareng. Bahkan sama kuliah kepala sekolah dijadikan satu. Aduh malu tuh ya, Bang, nggak boleh pisah. Aduh. Waktu kuliah ini emang jodohnya harus pisah. Jadi harus pisah. Saya ikut tes masuk kampus, ada 5, 4 lolos. 1 enggak. Nah, si Agung sama juga tes 5, 1 lolos, 4 enggak. Ya itu pisahnya. Betul. Jadi yang saya enggak lolos, dia lolos. Tapi yang saya lolos, dia enggak lolos. Dia harus pisah untuk itu. Memang harus pisah Bang. Betul memang. Dari 5 kali tes, saya lolos, 1 kuliah di Bandung, dia enggak lolos. Tapi 4 tes sisanya dia lolos semua. Saya nggak lolos semuanya. Jadi nggak bisa pilihan lagi. Terpaksa harus ke Bandung saya kuliah. Terpaksa pisah. Tapi kalau sebenarnya itu lolos tuh pasti bareng lagi. Pasti bareng lagi. Nah, kita dipisah di kampus. Harus dipisah di kampus. Jadi yang satu di Bandung. Gitu Bang. Satu di Bali. Saya di Udayana Bali. Elektro Udayana. Saya di STT Telkom Bandung. Oh, di Bandung ya. Iya, Bang. Pacaran nggak? Pacaran sama-sama nggak? Wah, banyak cerita itu, Bang. Nanti dah kalau nggak direkod saya jelasin. Aduh, nggak mau Bang, jelasin ini Bang. Udah tua, malu Bang.
kita sama-sama sudah menikah, sama-sama punya putri, Bang. Bareng nggak nikahnya? Enggak, gede duluan. Oh, saya gitu. duluan. Oh, gitu. Saya ngalah, saya Oke. ngalah. Salah ngahi. Oke. Nah, Saya ngalah. Tapi putrinya gede 2, saya juga putri saya 2. Nah, memang Bang terkadang suka lucu, Bang. Jadi gede itu anak pertamanya masih dinas di Jakarta, di Gandul. Jadi anaknya itu yang pertama saya yang gendong, saya yang rawat, Bang. Sampai umur setahun ya, Dek ya? Ya. Nah, sampai umur setahun. Bahkan anak itu pas datang bapaknya itu dikira saya, Bang, karena kita itu mirip. Nah, lucunya ketika kita bersanding berdua, dia bingung. Bapaknya kok ada 2. Iya. Jangankan anaknya gede, Bang. Anaknya saya juga sama kayak begitu. Iya. Sampai bingung. Mana ayah ini? Kiri kanan kok sama, sampai bingung. Memang ketika digendong, cara gendongnya beda, barulah dia sadar ini bukan bapaknya. Cukup lucu sih, Bang, lama-lama Bang kita lihat Ya, itu, Bang. kadang kita sering ngerjain kok, kayak si Hana juga. Sering ngerjain. Ya, anak putri saya yang kedua, saya juga sering ngerjain gitu loh. Ketika saya keluar, tiba-tiba gede datang, anak saya lari minta gendong ke gede. Ayah. Tapi dia diam melihat, kok beda. Kok perlakuannya nggak sama kayak saya, kan gitu. Ini bener atau enggak? Ini bener atau enggak? Terus balik kanan lari lagi. Balik kanan lari lagi. Terus lihat mukanya mirip, tapi suaranya mirip, tapi kok perlakuannya beda. Ya, cukup menarik, Bang. Yang lain nggak tukar kan? Nggak kan? Anak aja kan? Anak aja yang gitu kan? Nah, ini Bang, saya ngomong gini ya, suka dukanya anak kembar, Bang. Nanti mungkin Gede bisa nambahin, Bang. Saya dulu waktu SMA sama Gede, mungkin Gede tahu. Saya tuh kalau bikin SIM, Bang, cuma 1. Yes. 1 saya bikin SIM, Bang, naik motor, Bang. Tanya Gede. Saya bikin SIM cuma, bapak saya ngomong udah bikin SIM 1 saja, makanya gantian. Coba ya Allah, Bang. Jadi ketika saya mau ngapel, saya ngomong sama adik saya, Dek, pinjam SIM. Pergi saya naik motor, nanti balik ya. Balik saya, Gede mau pergi, pinjam SIM. Tukeran, Bang. Dia pakai SIM, saya diem di rumah. Karena SIM-nya cuma 1, Bang. Bapak saya nggak ngasih izin bikin SIM 2. Saya bikin SIM 2 itu ketika kuliah, Bang. Bayangin coba. Karena bapak saya nggak izin. Karena pisah, jadi bikin SIM 1-1. Sebelumnya 1 berdua, Bang. Bikin SIM itu. Terus baju sekolah sama. Sepatu juga sama. Semua kayak gitu, Bang. 1 berdua. Karena ukuran dan semuanya sama. Ya suka dukanya seperti itu, Bang. Anak kembar itu nggak enak. Kata siapa enak? Orang mungkin lihat kita kayak Ipin dan Upin. Ya kan, sama-sama botak. Kembar kayak Ipin sama Upin. Oh, lucu-lucu. Yang lihat lucunya. Dilakuinya itu nggak enak, Bang. Kadang-kadang suka kesel juga. Jadi ya. Ya. Itu. Ya malu sih. Kembar ya. Ya, ditanya-tanya golongan darahnya sama nggak? Terus kalau sakit ngerasain nggak? Kalau sakit ngerasain nggak? Ya enggak lah, sakit sendiri. Ngapa kita harus ngerasain sakitnya dia? Enak aja. Dia yang nakal sakit kok gua ngerasain. Ya nggak mau. Sakit sendiri. Cuma kenapa saya ikut sakit? Ya karena tidurnya bareng. Tidur bareng. Kadang-kadang mandi bareng. Udah gede baru nggak mau mandi bareng, Bang. Udah sama-sama punya yang numbuh, jadi malu mandinya. Jadi sendiri mandinya. Awal-awal mandi bareng, lama-lama udah gede, malu mandi bareng. Ini mandi sendiri-sendiri. Duduknya waktu di sekolah sama nggak ya? Beda? Atau kelasnya sama? Sama, Bang. Sekelas, Bang. Sekelas. Bahkan sama gurunya tuh suruh sebangku, semua kita malu. Akhirnya kita duduk depan sama belakang. Aduh, Bang, diperlakukan kayak gimana ya? Ya nggak enak, Bang. Satu lagi, Bang, yang nggak enak nih, Bang. Si Gede ini kan pinter, Bang, kelihatan lah. Dia tuh jagoan, ranking 1 umum di sekolah, Bang. Saya ranking 1, Bang, di bawah. Ya Allah, Bang. Aduh, bulan-bulanan saya dibanding-bandingin, Bang. Nggak enak. Jadi kembar itu nggak harus sama, Bang. Jadi kembar itu nggak harus sama, cuma terkadang orang menganggap
kembar tuh harus sama-sama, seleranya sama, warnanya suka sama, terus apalagi pinternya sama, enggak bang, beda. Hanya memang perlakuan orang itu sepertinya harus sama. Bapak saya juga kan militer bang, bapak saya juga jarang ngomong bang, cuma tangan bergerak, tangan sama sapu, sama skopel, sama sepatu yang bergerak bang. Kalau mulut sih nggak pernah gerak bang. Jadi kalau saya sama adik saya nih nakal, langsung disikat, nggak pakai komentar. Satu salah, dua-duanya disikat bang. Dia nakal, saya disikat. Saya yang nakal, dia disikat. Jadi kalau biar nggak salah, dua-duanya disikat bang. Nah, repot kan? Itu susahnya bang. Jadi anak kembar bang. Dia yang nakal, saya yang disikat. Dua-duanya soal disikat sama bapak saya. Jadi saya nggak mau gimana ya. Nikmati aja. Enaknya itu bang. Ya, semua itu tapi hasil dari didikan orang tua, inilah hasilnya sekarang. Iya. Alhamdulillah bang, alhamdulillah kan. Gembira lah orang tua ngelihat hasil didiknya sekarang. Gimana adik, gimana Agung kan? Iya, sama-sama Ipin Upin gini bang. Saya juga nggak heran kok. Saya gundul duluan, botak duluan. Kok dia ikut-ikutan botak ya? Nggak janjian, cukup. Dulu dia kagak. Dulu saya juga yang botak bang. Kok tiba-tiba dia ikutan botak? Wah, dia bilang, wah dek jangan gitu dek. Makin digodain kita nanti kalau ketemu. Ya mau gimana kata garis turunnya yang seperti ini. Ya mau gimana? Dulu gimana ceritanya Pak Samsul Huda, direksi regional itu Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, gimana sih ceritanya sampai beliau? Itu udah lama sekali bang, udah lama sekali waktu beliau masih jadi GM di distribusi Bali. Wah, iya dulu kan ya Pak Huda tuh banyak program, banyak kalau luar biasa program beliau. Dan saya waktu itu masih di IT perencanaan. Banyak sekali program-program beliau kan. Nah, jadi saya sering berinteraksi dengan beliau, sangat sering berinteraksi dengan beliau. Akhirnya beliau promosi keluar wilayah Bali, kalau nggak salah di Jaya kalau nggak salah. Gitu, dan nah, si Gede sudah di Bandung, udah di Jaya bahkan. Nah, pernah rapat perihal operasi. Nah, saya nggak paham, mungkin Gede kan jarang komunikasi dengan Pak Huda, baru saat beliau di Disjaya, sedangkan dengan saya sudah sangat akrab lah, karena hampir tiap hari ketemu sama saya beliau bang. Ya di Bali ya. Okay. Ya mungkin si Gede ya wajar GM ya bang ya, kita kan format, tidak berani bertingkah yang berlebihan, jadi diem polos, tidak berani takut salah bang. Tapi kalau saya kan beda, saya kan retail bang, wah banyak kecap nomor 1 lah. Nah, suatu ketika saya ketemu sama Pak Huda, kalau nggak lama tadi pusat kalau nggak salah. Beliau nyapa saya nyapa beliau Pak Huda. Oh ya, jangan ngomong kamu kok nggak sombong sekali, nggak nyapa saya di waktu saya bingung yang mana nih. Oh, saya udah curiga bang. Ketika beliau ngomong, kamu kok ada rapat di situ ngomong sistem. Nah, baru di situ saya, itu kembaran saya Pak. Nah, disitulah baru loh. Kamu ada kembaran ya, nah disitulah mulailah. Dan banyak lagi Pak Sudirman, banyak Pak, banyak sekali. Teman-temannya Gede juga yang di Pak Sandi, Pak Sandi ketemu di lift di Pn Pusat tuh. Gimana tuh Pak Sandi tuh? Iya, dia satu lift kita bertiga kan. Nah, dia ngeliatin aja Pak Sandi tuh. Bingung, langsung saya ini aja. Langsung saya inisiatif, Sandika inisiatif aja. Mohon maaf Pak, saya bukan ahli, langsung gitu aja. Oh bener, pantas diam aja nggak nyapa saya, salaman enggak, diam enggak gitu, ngomong enggak gitu. Langsung inisiatif pas salah orang. Ya Pak Sandika mantan GM Bali, beliau yang membimbing saya waktu saya di Bali. Akrab banget, dia tahu saya ramah punya. Nah, Gede kan tidak mengenal, takut masa tiba-tiba dirangkul. Jadi ngeliatin, pas kita ngeliatin, terus kayak orang penasaran. Wah ini saya sudah feeling aja nih, apa sih salah orang nih? Ya udah samperin duluan. Saya yang ngambil langkah dulu. Maaf Pak, Pak, saya bukan Agung atau bukan Ale gitu. Nah itu peristiwa yang saya alami juga gitu, pernah itu. Di Bandung atau di mana ya? Langsung disamperin saya. Kamu orang ngeliat aja kan. Karena kami merasa gini bang,
kami tahu ketika ada orang ngeliatin terus tuh pelototin dan saya tidak kenal, langsung saya samperin Bang, karena takutnya dianggap tidak ramah atau tidak sombong. Jadi saya langsung samperin, maaf saya bukan Gede, saya saudara kembarnya, dan Gede pun sama, langsung, karena paham berarti saya nggak kenal dan dia ngeliatin terus, berarti dia kenal sisi sebelah kanan atau sisi satu lain. Nah, jadi kita sudah mulai sepakat, ya itu Bang, deritanya anak kembar di satu unit PLN, dan kita eksis lah ya, ikut naung, dan cukup lama sebenarnya, bukan eksis, sudah cukup lama sih bernaung di PLN, sudah kurang lebih berapa, 2007, 2021, 14 tahun saya di PLN, 12-13 tahun saya di PLN, berarti kan udah cukup banyak mengenal rekan-rekan PLN, sehingga tidak sopan kalau tidak menyapa. Demikian sih Bang. Banyuwangi udah ngopi aja itu. Gimana cerita kok ngopi itu? Iya, Pak Banyuwangi. Nah, saya ngomong sekarang ya, promosi Banyuwangi boleh dong, kan saya di Banyuwangi. Salam sebelumnya salam buat Pak Anas ya. Oh iya. Mantap, Pak Anas. Itu saya tungguin loh kemarin. Ya, Pak Anas itu luar biasa, sudah berganti sekarang tapi. Dua periode dia. Oke, lanjut. Nah, Bang, promosi soal Banyuwangi nih, ngomong kopi. Banyuwangi itu memang terkenalnya adalah buah naga. Buah naga Banyuwangi itu yang nomor 1. Musimnya tanpa perlu musiman hari, tapi bisa diterangi dengan lampu, sehingga ladang cahaya di Banyuwangi buah naga itu sangat fenomenal. Nah, selain buah naga, ada yang fenomenal Bang di Banyuwangi. Kopinya lengkap, Arabica, Robusta, Luwak, Excelso, lengkap. Bahkan Bang, ada kopi rempah. Nah, udah pernah belum mau minum kopi rempah? Agak menarik sih rasanya Bang. Kopi rempah memang agak sedikit berbeda Bang. Kopi rempah itu ya, kopi, pernah nggak minum kopi campur jamu? Nah, itu rasanya. Saya minum kopi itu cukup menarik Bang. Ini kopi apa jamu? Tapi luar biasa. Seterong Bang. Atas sama bawah ikut seterong. Cocok untuk laki-laki. Harus tuh dicoba itu. Harus untuk dicoba. Dan aman di jantung maupun lambung. Aman, sangat aman. Gitu Bang. Dan di Banyuwangi juga banyak itu ya cara panen kopi, cara ngolahnya, industri kreatifnya luar biasa. Memang tadi Bang Muhar bilang Pak Anas sangat-sangat fokus di UMKM dan industri rumah tangga, luar biasa. Sayang 2 periode, coba bisa perpanjang jadi 3 periode. Dan sangat dekat dengan PLN Bang. Yang kerja sama PLN apa? Dari Pemda Banyuwangi yang kerja sama PLN apa antara lain itu? Bang, banyak Bang, banyak. Jadi Banyuwangi ini memang ketika masa pandemi, di mana industri di Jawa Timur itu jatuh nih, Pak Bob yang luar biasa Bang. Pak Bob memang luar biasa. Saya datang ketika Pak Bob jadi GM di Jatim. Jadi emang Pak Bob itu visioner. Ketika masuk pandemi, semua industri kan pada mati Bang, karena tidak boleh beroperasi dan segala macam. Kita angkatlah Banyuwangi, Pak Bob mengangkat electrifying agriculture yang kemarin Pak Bob. Oh, Pak Daniel itu ya? Madiun apa Malang ya? Enggak, Madiun, oh, Pak Daniel ya, mungkin Pak Bob, mungkin Pak Muhar jika ada waktu video diskusi dengan Pak Daniel Restanto UP3 Madiun. Juga dengan Pak Kristanto UP3 Banyuwangi saya, karena mereka berdua yang diusung untuk electrifying agriculture di Banyuwangi untuk pertanian buah naga, kopi dan cabai lain-lain di Madiun dengan pompa sawahnya. Dengan itu Bang, growth kita, yang ngomong kerjaan sedikit lah, KPI pertumbuhan KWH kita naik Bang,
di saat semua turun, Jatim naik. Sedikit naik, tapi Banyuwangi khususnya naik. Luar biasa Bang, saya cukup kaget juga. Ternyata antusias masyarakat di sisi pertanian di Banyuwangi cukup tinggi. Pemda pun merangkulnya luar biasa Bang, dengan adanya ide-ide kreatif electrifying agriculture ini. Kalau ngomong cerita banyak Bang, cerita soal pekerjaan, tapi nggak enak momennya ngomong seperti ini. Kerjasamanya luar biasa. Cuma nggak enak ngobrol kita jadi ngomong kerjaan. Saya kalau ngomong retail niaga nggak bisa berhenti. Sama kayak Gede jika ngomongin sistem, nggak bisa berhenti. Jadi saya stop dulu deh. Kalau ngomong sistem, ya Abang tahu sendiri gandul ya, konfidensial ya. Nggak berani bicara banyak saya kalau kerjaan. Gimana Gandul gimana? Suasana pandemi ini gimana Gandul? Suasana Gandul gimana? Jadi kangen Gandul itu ya. Ya, satu Dek, mau nanya Dek. Panjang umur nih, Bang, saya nitip pertanyaan buat adik saya, Bang. Di masa seperti ini kan kestabilitasan tegangan tuh wajib handal ya. Karena banyak orang di rumah, kerja di rumah. Itu bagaimana sih kondisinya tuh? Poinnya kondisi di Gandul, kita bicara masalah epidemik lah. Gandul itu kan kayak pilotnya Jawa Bali. Jadi kalau ibaratkan listrik itu pesawat, kami pilotnya, mesinnya transmisi, si Agung distribusi itu pramugarinya yang melayani. Ya, yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep. Gitulah. Yang pilotnya yang di depan. Nah, nggak kelihatan pilotnya. Nggak kelihatan. Kalau kerja bagus itu nggak ada yang tepuk tangan, kerja jelek dipukulin. Nah itu kan pilot itu. Terus, karena pandemik ini, karena pilot itu objek vital ya, Bang, kalau Gandul objek vital negara ya, fitnah. Jadi gedung miring itu, dispatcher itu jadi manusia yang paling wajib dilindungi, mungkin lebih strict melindungi dispatcher daripada melindungi GM. Kemarin GM saya, Pak Eferiadi pun sempat positif COVID. Ya, alhamdulillah ada sembuh. Ya itu alhamdulillah ada sembuh. Alhamdulillah sembuh, dan sehat lah. Nah itu dispatchernya, jadi sempat dispatcher kami kena reaktif lah, baru reaktif. Kalau itu udah paniknya sampai level pusat, ya karena wajar lah bersifat. Jadi begitulah di Gandul. Dibilang agak seram sih. Memang zamannya Pak Atnyana dulu teman-teman Gandul terlalu maskulin ya kayak saya gini ya. Jadi susah lah bercerita sama retail. Kalau maskulin ya dulu kata Pak Atnyana ya. Ya paham lah Pak Bang Haji paham lah ya. Kita mainnya sama komputer sama pembangkit, jadi jarang ketemu konsumen, jadinya kaku kayak batu ya gitu. Jadi ya kalau bicara masalah kondisi sistem dengan pimpinan yang baru Pak ZZ, ini poinnya adalah keandalan nomor 1. Kalau di sistem ada 3 bubble, ada 3 lingkaran, di tengah-tengah jadi 1 kan, ada ekonomis, ada andal, ada aman. Kita wajib tengah-tengah. Saat ini fokusnya adalah andal dan aman. Ekonomis mungkin itu nanti rezeki akan datang, tapi kita fokus aman dan andal itu dulu. Jadi itulah ya pandemi ini yang benar. Kalau misalnya dilihat pertumbuhan listrik kita jauh sekali lah. Kalau saya bicara data jauh sekali. Nanti itu biar ada ahlinya, tapi saya kan bicara di lapangan yang mengolah datanya tuh ya itu. Begitulah. Betul sekali itu Bang. Kami di retail itu sangat tergantung dengan kehandalan sistem yang di Gandul lah. Karena ketika kami bertemu dengan pelanggan dari paling kecil, daya kecil 450 sampai daya 3 mega, itu pasti ngomongnya adalah kestabilan tegangan atau kehandalan. Itu yang kita omongin dan itu yang kita jual. Kita tidak jual apa-apa, yang kita jual adalah kehandalan. Makanya saya sering tuh WA Gede, Deh, ada kegiatan apa nih? Ada kegiatan apa nih? Sampai kapan? Lama nggak? Karena saya harus mengcover itu ke pelanggan saya. Karena sekali kecewa, selesai Bang. Susah. Ya. Trust-nya itu dibangun sangat susah. Jika sekali kecewa, 10 tahun kita bina, 1 menit kecewa, rusak 10 tahun itu Bang. Nah itu betul. Yang saya jaga. Itu makanya saya sering nanya sama Gede,
ada kegiatan ini enggak, ada kegiatan ini sampai kapan, jam berapa sampai kapan. Saya baru akan menghubungi pelanggannya, bersiap-siap, semoga tidak terjadi. Kalau terjadi, kita sudah preparing, dan Anda juga minimal harus preparing membantu, karena ini bukan pelanggan kecil. Jangan sampai dia kecewa, walaupun memang dia kecewa karena ada sesuatu, atau misalkan padam sebentar, tapi tidak sakit Bang, tidak sakit banget, sudah kita obati, siapin betadinnya. Nah gitu. Kalau dia sudah terluka, betadinnya lama, selesai Bang. Susah wis. 14. Terus di sana sendiri gimana? Untuk pelanggan premium gimana? Aman Bang, alhamdulillah. Pelanggan premium kita di sana, kalau bertambah kita menjaga yang sekarang biar stabil Bang. Jangan sampai di masa pandemik ini dia turun atau dia kolaps. Jadi kita menjaga komunikasinya agar dia bisa terus maju dan berkembang untuk pelanggannya. Dan memang di sini cukup menarik di Banyuwangi Bang. Terpecah-pecah wilayahnya, ada yang khusus pertanian, ada yang khusus perikanan, ada yang tambak juga, tambak emas terbesar BSI di sana juga ada, tambang emas, maksudnya tambang emas terbesar BSI juga ada, bahkan ada pabrik aqua di sana. Nanti kedepannya bakal ada pabrik kereta api terbesar di ujung timur di sana. Dia luar biasa perkembangannya di Banyuwangi. Memang cita-cita Banyuwangi ini, Kabupaten Banyuwangi ini bukan hanya sebagai tempat lintas orang untuk ke Bali. Jadi banyak orang ke Banyuwangi itu cuma tumpang lewat doang. Ngelengos, langsung ke Bali. Ngelengos, langsung ke Bali. Nggak pernah mandek. Uangnya habis di jalan sama di Bali. Di Banyuwangi, ditumpang lewat doang. Nah, cita-cita ke depan ini jadi Kabupaten Banyuwangi adalah tempat singgah, tempat istirahat, baik bisnis, pariwisata, dan ya ekonomi kreatif di sana, sehingga terus berkembang. Dan kita PLN maju di situ, ikut di situ Bang, kolaborasinya dapat. Insya Allah deh Bang. Makanya main ke Banyuwangi berapa kali saya ajakin Bang, ditunggu. Udah keberapa kali saya ngomong ke Bang Muhar ini, Bang Haji ini. Magicnya Bang, magicnya luar biasa Bang. Ayo. Ya, insya Allah hari-hari di depan lah ya. Itu jimat. Saya catat garis stabilo merah, ya, Banyuwangi, gitu kan. Banyuwangi, aman Bang, wis. Tak urus semuanya wis. Main yuk ke Banyuwangi biar bikin cerita kita di sana. Ayo Bang. Iya, dulu zaman P3B kan kita sampai kemana ya waktu? Wah iya. Itu kan dari darat tuh ke Bali kan, mampir Banyuwangi. Terakhir makanya saya bilang dulu Proliga dulu kan. Iya, Proliga. Nah, terakhir saya di Banyuwangi itu di Proliga itu terakhir. Cuman tapi kan numpang lewat Bang. Enggak, masih di Bali. Ya, cuman Agung kan masih di Bali kan. Nah, kita Agung, dia mau nanya, ini kan orang sistem ya. Banyak di dapur ya, Ini ada launching PLN Mobile. Mungkin coba jelasin dong gimana sih PLN Mobile itu. Memang seorang PLN udah banyak ini, tapi kayaknya kalau lebih jelas deh, jelasnya gimana ya? Biar enak nih jelasinnya nih. Nah, gini. Udah diinstal loh. PLN udah diinstal. Kamu tahu nggak fiturnya apa aja? Nah, itu belum semua. Apa tahu beli doang di kasih token tahu. Di token. Nah, new PLN Mobile ini istimewanya apa? Ternyata tidak banyak yang tahu ya. Kalau Anda lihat mungkin cuma bisa lihat tagihan, itu mah all this. Sekarang new PLN Mobile itu banyak fitur. Pasang baru tambah daya simulasi itu sudah biasa. Ngelihat tagihan listrik itu sudah biasa. Yang nggak biasa apa? Ada ya, intinya cuma yang saya ambil luar biasa saat ini ada 2. Yang pertama, kalau Anda beli pulsa atau bayar listrik, biasanya kan di OVO atau di aplikasi yang lain. Bisa bayar di PLN Mobile. No admin. Tanpa admin dengan Bank Mandiri. Ya, itu yang bagus tuh. Bener, itu saya pakai itu. No admin. Free of charge dari admin. Itu yang luar biasa yang pertama. Terus yang kedua, jika mengalami keluhan atau ya amit-amit sih gangguan, biasanya kan telepon 123 pulsa, aduh mahal pulsa telepon.
lewat PLN Mobile, mati. Lewat PLN Mobile bisa langsung membuat laporannya. Langsung mudah dan langsung masuk ke keluhan yang ada di unit dilaporkan. Bayangin nih, Pak Muhar ngelapor keluhan keluarganya yang di Aceh. Langsung laporkan melalui PLN Mobile, Pak. Langsung masuk ke unit ULP yang ada di wilayah di Aceh. ULP langsung Semawe. masuk. Langsung masuk ke ULP Lok Semawe. Nah, MULP-nya harus denger tuh. ULP Semawe harus denger. Langsung harus denger ini, harus denger ini. Harus penyulang mana tuh? Masuk Penyulang mana? Penyulang mana? Harus langsung masuk ke keluhan di manajernya, Pak. Artinya apa? Langsung masuk ke unitnya. Sehingga semua keluhan langsung masuk. Itu yang luar biasa dari PLN Mobile. Mungkin dulu kalau kontak center nunggu telepon, ngobrol dulu, ini langsung via PLN Mobile. Okay. Dan memang harus ada registernya, ada keluhannya, laporannya apa. Luar biasa PLN Mobile. Sangat-sangat membantu sekali Pak Muhar untuk PLN Mobile ini. Saya di Banyuwangi tanpa saya promosikan, tambah daya bisa deh. Bisa, kamu bisa memasukkan 4 IDPL di sana. Kamu bisa bikin simulasinya, kamu bisa lihat berapa biayanya, dan kamu bisa melakukan permohonan pun di sana. Langsung bayar di sana, langsung ada informasinya, sampai ke unit yang dituju, luar biasa. Jadi nggak bisa main-main lagi sekarang PLN ini. Satu lagi, Stromnet. Tahu nggak tentang Stromnet? Nah, banyak menarik nih kalau ngomong Stromnet ini. di rumah kita rumah kita di Bali udah pakai Stromnet. Terima kasih Icon Bali telah masang Stromnet di rumah saya, membantu anak-anak saya belajar online. Jadi Pak, Icon Plus anak perusahaan kita ini mempunyai produk Stromnet ya, masang internet di rumah kita dengan luar biasa. Saya bayar itu 100.000 Pak, murah sekali. Unlimited. Itu sudah dapat unlimited. Unlimited 100.000, 109.000 dengan PPN pajak. Setiap bulan unlimited, kalau nggak salah 3 mega, 2 mega ya. Saya lupa berapa mega. 3 mega, 3 Mbps kalau nggak salah, saya lupa. Itu unlimited. 3 bulan saya pakai, tidak ada hambatan sama sekali. Tidak ada keluhan. Kalaupun ada keluhan, tinggal saya WA, selesai. Pemasangannya mudah, dapat perangkat rapi, bersih, dan langsung kita pakai. Tidak pakai ruwet dan bertele-tele. Luar biasa Icon anak perusahaan kita dengan Stromnet ini. Saya kurang paham wilayah-wilayah mana yang ada Stromnet, tapi memang Icon Plus ini jujur Pak, Icon ini mungkin kurang promosinya yang Stromnet. Malah PLN yang jualan Stromnet ini. Betul. Nggak, jadi saya tuh dihubungin banyak teman-teman. Saya kan lagi ambil kuliah lagi Bang ya. Ambil kuliah lagi di ITB. Terus sudah selesai sih. Itu teman-teman di kampus itu di ITB pernah nanyain tentang Stromnet. Karena mereka banyak kecewa dengan provider yang ada ya. Saya nggak sebut merek, tapi mereka ngelihat PLN fiber optiknya Icon kan luar biasa ya. FO-nya Icon luar biasa. Mereka nanya tentang Stromnet. Di mana ada tiang PLN, di sana ada FO. Nah, itu yang saya kejar. Dan saya ya gitu, benar kata si Agung, kayaknya kurang gencar iklan-iklannya dari Icon kalau denger ya sama ini. Padahal peminatnya banyak. Mungkin jangkauan apa daerah-daerah tertentu aja masih belum. Ya itu bahkan bisa jadi. Bisa jadi, tapi daerah yang terjangkau yang mana pun kami nggak tahu. Oke, ntar saya sampaikan ke direksi Komnet Plus, ntar saya sampaikan. Video ini itu ada variase tuh. Ada variase loh, Gung. Variase baru tuh. Di niaganya kan variase, Gung. Variase di niaga Icon ya? Iya, di niaga Icon. Ada kan direksinya baru itu semua itu. Masuk dari GM dari Sulsel Rabar sekarang masuk di situ juga. GM dari NTT. Sekarang di Komnet juga kan? Komnet juga. Jadi ngomongin kerjaan sama Pak Muhar. Ya, ntar saya sampaikan video ini untuk direksi. Itu kan ke kita juga. Yang nanya banyak, saya nggak bisa jawab. Waduh,
nggak bisa jawab. Kalau masalah gangguan bisa hubungi si Agung, ada gangguan di sini, ini gimana, bisa jawab. Nambah daya gimana, bisa jawab. Tapi kalau Strumet, wah nggak bisa jawab saya nih. Kemarin teman yang dari manajer Bank Jabar, Bank Banten nanyain mau buka kantor di Cirebon, mau pakai Strumet. Waduh, gimana saya hubungi? Padahal di Jawa Barat ada itu, di WR Supratman itu kantor itu. Iya, cuma saya nanya sih ke Pak siapa manajernya itu, dia ngarahin ke salesnya, itu saya arahin ke salesnya, ya udahlah nggak apa ya, nggak tahu lah gimana hasilnya. Ya dengan ini buat masukan juga kan buat Komnet kan, iya. Saya sampaikan. Peminatnya banyak karena FO-nya Icon terkenal luar biasa. Iya. Ya, saya sampaikan. Itu sih, Bang. Ntar saya sampaikan. Kemarin saya baru ke situ, cuman kemarin direksi lagi. Kemarin saya tanggal berapa saya ke klinik itu kan, mau mampir ke Komnet, mau ke direksi Komnet. Kebetulan beliau lagi rapat. Ya udah saya mengundurkan diri. Dengan adanya video ini kan. Jadi bisa saya sampaikan. Memang. Kan ada di Banyuwangi juga ada itu Komnet Masuk Desa atau apa waktu itu tuh? Ada, ya kan? Namanya Internet Masuk Desa. Ya. Itu dengan iPhone Plus. Ya. Jadi di semua desa di Banyuwangi sudah ada internetnya. Diresmikan oleh Menteri waktu itu masih oleh Menteri. Ibu Menteri BUMN itu Bu Rini. Masalah. Ya. Ya, Ibu Rini. Ini waktu itu diresmikan oleh itu Icon yang garap dengan Depkominfo waktu itu. Luar biasa Icon memang. Jadi di kami juga Pak, mungkin Pak Muar tahu ada SKPLU PLN di Banyuwangi. Sekarang kan lagi gencarnya kendaraan listrik ya. Jadi ada banyak SKPLU atau charging station listrik di Banyuwangi. Nah, itu sudah ada WiFi PL Iconnya Pak di setiap titiknya itu. Di Banyuwangi itu ada SKPLU setiap titik itu ada WiFi dari Icon. Luar biasa. Free. Di SPKLU-nya ya? Iya. Terpasang di tiap titik PKLU. Ya, SPKLU yang ada di Banyuwangi. Di sana sudah dipasang WiFi oleh Icon. Free. Wah, banyak anak alay main Mobile Legends ntar tuh. Aduh, kalau nggak ada pandemik, selesai wis. Sebuah tiker di situ. Bawa tiker anak alay main Mobile Legends. Makanya Icon ini luar biasa, apalagi join dengan PLN, makanya di SKPLU-nya dipasangkan WiFi di sana. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Main dong makanya ke Banyuwangi. Banyak yang harus diekspos. Ini sudah 5 kali nih saya ngomong nih. Ayo ke Banyuwangi. Ya, insya Allah. Oke, sahabat-sahabat saya di Banyuwangi dan Bandung, waktu terus berjalan. Mungkin besok harus aktif kembali ya. Kalau saya mungkin nggak masalah ya. Tanggalnya, era semuanya. Mungkin terakhir ada yang sampaikan atau buat teman-teman atau mau apa? Buat keluarga mungkin ada yang menyaksikan tayangan ini kan? Ya buat saya mungkin dari saya dulu deh ya. Jadi pesan saya Pak buat sahabat-sahabat PLN dimanapun berada. Jadi dengan kondisi saat ini listrik itu kehandalan kita itu sangat luar biasa. Kami orang niaga tidak bisa ngomong apa-apa jika tidak ada kehandalannya. Retail itu nomor satunya adalah kehandalan. Di para pejuang listrik, kehandalan sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman yang di Gandul nih gede ini luar biasa. Dispatchernya sampai tidak boleh sakit, sangat luar biasa. Kalau bisa saya bantu. Tapi mungkin saya bisa bantu dengan doa saja di sini. Hati-hati bekerja, luar biasa buat Gede dan teman-teman di sana, karena apa yang lakukan Gede sama teman-teman di sana sangat membantu kami yang ada di ujung timur Jawa maupun di seluruh wilayah Jawa Bali. Itu aja pesan saya Pak Muhar. Terima kasih. Lanjut dari Gandul. Saya nambahin dikit. Jadi kalau lihat PLN itu kan kayak suatu
rangkaian jam, mur-mur jam. Semua kalau jam itu untuk bergerak baik, semua harus bekerja sama. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada lebih bagus. Jadi ring kecil pun kalau berhenti akan berhenti putarannya. Jadi ring besar ini semua penting. Kami di di operasi sistem, di pengatur listrik itu berupaya memberikan keadaan yang terbaik ke teman-teman distribusi. Jadi teman-teman ujung distribusi yang berjualan menjual barangnya bisa bagus. Kami dah dapur memasak, menyajikan makanan. Tapi kami juga butuh masukan tuh dari teman-teman di ujung. Makanan apa sih yang dipengen oleh konsumen? Nah itu. Misal tegangannya, oh ini bumbunya kurang, kami kerjakan lebih baik lah. Gitu. Jadi semua penting. Teman-teman transmisi itu pun penting. Kami mengoperasikan tanpa ada misalnya kayak tadi filosofi pesawat, nggak ada pesawatnya rugi. Ada pilot, ada pramugari, nggak ada pesawat. Penumpang naik apa kan itu? Sama juga. Terus teman-teman transmisi orang-orang bengkel, orang-orang maintenance, GMF-nya lah. Kalau nggak merawat pesawatnya dengan baik, terbang jatuh. Wah, penumpang rame teriak-teriak marah-marah, mati lampu 4 Agustus ya. Itu ngeri tuh, jangan kita bahas 4 Agustus. Nah, itu semua ini penting, dari yang operasi, dari yang transmisi, bahkan sampai teman-teman distribusi nih yang duluan, kalau ada padam lampu dipukul duluan, padahal nggak salah apa. Nah, jadi harus sinergi. Harus sinergi lah. Kuping saya sudah kapalan. Nah itu, jadi kuping saya sudah kapalan Pak. Diomelin pelanggan saya udah kapalan. Jadi mungkin pelajaran bagi kami di operasi sistem. Kadang kami terlalu maskulin ya, ini pelajaran saya sih terlalu maskulin, kami fokus ke pembangkitan, energi, ke hal-hal teknis. Tapi kalau konsumen di bawah sana, nggak peduli. Mereka taunya bajumu tuh PLN. Betul. Kalau mati lampu, PLN dan yang PLN ya, oh saya bukan itu, saya di bidang rekrutmen, nggak bisa. Oh saya di bidang sekada, nggak tahu, nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Jadi ya itu pelajaran saya tangkap, makanya sering saya nanya-nanya ke Agung, ada program apa nih, tadi pelayanan mobil, saya harus tahu nih, pada teman-teman nanya, saya bisa jawab. Nah, pokoknya seperti itu sih. Jadi, biar tahu semua lini di PLN itu. PLN itu besar, nggak kecil di bidang saya aja. PLN itu ini sih. PLN Group lah. Saya juga nanya ke gede harus gitu ya, PLN Group itu. Harus tahu semuanya ya. Baik. Sahabat-sahabat saya, waktu sudah lumayan kan, beda waktu kan, apalagi di Banyuwangi ya, dekat Bali sana kan, jamnya mungkin udah larut juga kan. Kalau Bandung Jakarta sama lah kita kan. Masih lah, masih pagi jamnya, masih pagi. Baik, masih pagi. Itu aja, terima kasih teman-teman sharingnya. Insya Allah. Selalu Pak. Amin, amin. Mohon izin juga saya sharing di sosial media. Siap. Ya, oke. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, Pak Muhar, sehat selalu. Sehat sekali Pak. Sehat, terbaik kan. Terbaik. Sehat selalu Pak Muhar, jaga kesehatan.